Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Ardani dan saya sendiri, Dion Putratama, ada Elisa Fitri, Habibuddin Muafi, Herawati Lutfianur, dan Febriansah. Dan di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS pemrosesan data tersebar yang berjudul Penerapan dan Dampak Sistem Pengolahan Data Terdistribusi pada Koperasi Simpan Pinjam. Berikut adalah latar belakang. Koperasi simpan pinjam merupakan penyedia jasa keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah. Suatu koperasi membuat cabang untuk menjangkau masyarakat antara pedesaan maupun kelurahan. Namun ketersediaan data menjadi masalah karena koperasi pusat dan cabang membutuhkan data bersama. Sistem terdistribusi dapat menyelesaikan masalah ketersediaan data. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem di mana komponen hardware dan software terletak dalam suatu jaringan komputer dan saling berkomunikasi dan berkoordinasi menggunakan message parsing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa data terdistribusi agar sinkronisasi dalam dan monitoring dapat dilakukan, sehingga perlu dilakukan observasi untuk menganalisa dan mengevaluasi mengenai sistem yang berjalan di koperasi simpan pinjam ini. Berikut adalah landasan teorinya, yaitu DBMS, sistem terdistribusi, koperasi simpan pinjam, dan data informasi dan basis data. Berikut sistem terdistribusi ini menurut Silberschmidt DKK bahwa sistem terdistribusi adalah kumpulan node titik yang digabungkan dengan elemen-elemen seperti hardware, software, dan dijalankan brainware dan saling terhubung oleh jaringan. Dan ada koperasi simpan pinjam juga. Ini adalah sebagai badan usaha yang dapat memberikan bantuan pinjaman baik dalam anggota koperasi maupun non-anggota koperasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka berusaha dalam bermodal, dan 2, ada menjauhkan dari para rentenir yang sering memberi pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Berikut ada arsitektur sistem terdistribusi client server dan kolaborasi server. Dan ada metodologinya. Ada teknik pengumpulan datanya seperti observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi ini menggunakan teknik penelitian dengan cara pengumpulan data-data secara langsung dan pada objek penelitian untuk menjadi bahan dasar dalam perancangan sistem. Dan ada wawancara juga, teknik yang menggunakan proses tanya jawab kepada pemimpin dan pegawai yang berkompeten dan mengetahui permasalahannya yang akan dibahas. Dan studi kasus dan studi pustaka ini dapat dilakukan guna mengetahui perkembangan terkini dan sistem serupa maupun teknologi yang akan digunakan saat ini. Dan ada metodologi penelitian. Berikut tahapan penelitiannya: ada pengamatan sistem, pengumpulan data, desain sistem, dan pembuatan sistem, serta pengujian sistem, dan ada implementasi. Perancangan sistem. Sistem dirancang dengan bantuan beberapa teknik pembuatan diagram, antara lain diagram kasus penggunaan, flowchart, dan arsitektur sistem. Hasil rancangan sistem akan dipaparkan di bab 4. Berikut hasil dan pembahasannya. Hasil rancangan sistem, diagram kasus penggunaan. Berikut rancangan sistemnya. Berikut diagramnya. Dan ada flowchart proses peminjaman koperasi. Dan ada gambaran umum sistem transaksi yang dilakukan di koperasi cabang pusat
masih terpisah satu sama lain. Anggota koperasi hanya dapat melakukan transaksi di mana anggota tersebut mendaftar. Sistem pendistribusi data ini dapat membantu memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, yaitu memungkinkan anggota yang terdapat di suatu koperasi dapat melakukan transaksi di koperasi lain. Berikut ada analisis masalah. Beberapa masalah yang memicu pembuatan sistem pendistribusi data sebagai berikut. Ada satu, transaksi tidak dapat dilakukan di mana saja atau hanya dilakukan di mana anggota tersebut terdaftar. Yang kedua, ada koperasi pusat dan cabang masih menggunakan data yang terpisah. Yang ketiga, ada sistem yang digunakan masih bersifat manual. Yang keempat, ada kesulitan dalam pencarian data anggota. Yang kelima, keamanan dokumentasi data transaksi sulit untuk dijaga karena hanya disimpan dalam buku kas. Dan yang terakhir, ada lambatnya kinerja bagian sekretaris, bendahara, dan akunting dalam pembuatan laporan karena tidak adanya proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Dan agar data yang di pusat dapat diakses di cabang atau sebaliknya, sistem yang akan dikembangkan dengan menerapkan teknologi bisnis data terdistribusi, khususnya metode replikasi. Ada pendistribusi data yang dibutuhkan untuk operasi menggunakan aplikasi master to master. Pemilihan jenis replikasi ini sebagai berikut, antara lain ada satu, pada replikasi bagian master database dapat ditulis dan dibaca. Yang kedua, ada masing-masing cabang dapat mengupdate data. Dari hasil tinjauan permasalahan yang telah diuraikan, maka kami mengusulkan untuk menerapkan sistem pendistribusian data untuk koperasi simpan pinjam yang dapat mempermudahkan proses pendaftaran anggota, proses simpanan anggota hingga proses pinjaman di koperasi simpan pinjam. Berikut penerapannya. Ada satu, pengurus operasi dapat memanfaatkan waktu agar tidak banyak terbuang. Kedua, ada mempermudah sekretaris untuk mengelola data anggota. Yang ketiga, ada setiap pengurus tidak perlu bolak-balik untuk menyerahkan formulir kepada antar bagian. Yang terakhir, ada meningkatkan pelayanan dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Dampak sistem pengolahan data, yaitu ada organisasi maupun perusahaan membutuhkan sistem informasi untuk mengumpulan, mengolah, dan menyimpan data serta menyalurkan suatu informasi. Berkembangnya sistem informasi dari waktu ke waktu telah menghasilkan banyak informasi yang semakin kompleks. Kompleksnya informasi tersebut disebabkan oleh banyaknya pemerintah, jumlah data, serta tingkat internal berita SQL dalam suatu program. Berikut, pengolahan data distribusi memang memiliki banyak keunggulan. Terlebih untuk struktur organisasi saat ini diantaranya yaitu ada satu, pengawasan terdistribusi dan pengambilan data jika beberapa site yang berbeda dihubungkan. Kedua, ada reliability. Tiga, ada otonomi lokal. Pendistribusi sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan. Yang terakhir, ada efisien dan fleksibel data. Dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Berikut terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dengan sistem terdistribusi koperasi simpan pinjam yang diterapkan dalam pengelola dapat mengelola data anggota dan transaksi sehingga laporan-laporan yang diperlukan ketua dapat dicetak berdasarkan periode tertentu agar memudahkan dan mempercepat pengambilan putusan. Dan saran, dapat dilakukan pengembangan mengikuti perkembangan yang terjadi agar menjadi sistem yang lebih baik lagi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan staf koperasi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya error yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi penggunanya. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.